Perkenalkan, nama saya Jeffrey Erikson dari kelas 11 IPA 1, absen 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal-awal terjadinya kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, waktu itu Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang saat itu memang sedang menjajah Indonesia, namun mereka juga dapat serangan dari sekutu saat Perang Pasifik pada tanggal 6 Agustus sampai 1945. Tahun 1945 terjadi pengebuman di Hiroshima sama Nagasaki. Nah, bom terjadi pada 9 Agustus 1945, akibatnya 14.000 orang penduduk Jepang meninggal. Hal yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu buntut. Dari momen tersebut, Jepang pun membebaskan Indonesia. Pihak Jepang menjanjikan pembacaan proklamasi pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, jadi yang kedua ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 oleh golongan pemuda yang terdiri dari banyak orang, Sutansari, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis, mendesak golongan tua Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun menurut golongan lebih tua harus memiliki strategi lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, tanggal 16 Agustus tahun 1945 jam 3 mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi. Nah, yang ketiga ada perumusan teks proklamasi. Nah, perumusan teks proklamasi telah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua. Diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda, kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat yang paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Dapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua yang pada tanggal 16 Agustus sampai 1945. Nah, yang keempat ada detik-detik pembacaan teks proklamasi. Nah, detik-detik pembacaan teks proklamasi, acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno, disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkannya, disusul dengan sambutan oleh Soeharjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Mowardi, pimpinan barisan pelopor. Setelah upacara berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota barisan pelopor yang dipimpin S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Panggangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, panitia persiapan PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita sering disebut NKRI. Nah, setelah itu yang terjadi bisa menjadi NKRI dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu Soekarno dan Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar Dinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Nah, jadi gitu. Demikian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.